Dia akan mati, dan dia bahkan tidak tahu situasinya. Dengan raungan panjang, orang lain keluar dari langit. Dia bertubuh kekar, dengan momentum yang luar biasa, dan cukup tampan dan tidak terkendali. Itu adalah putra suci dari Renwang Mansion. Zhou Wusheng juga melirik pengunjung dan berkata, "Saudara muda Qin, orang ini adalah putra Raja Renwang. Meskipun dia bukan reinkarnasi dari orang kuat kuno, dikatakan bahwa orang ini memiliki darah Raja Manusia di tubuhnya. Nenek moyangnya adalah Raja kuno surga, dan kekuatannya sangat menakutkan. Tanpa diduga, putra suci darah dan putra suci Raja Manusia ada di sini. Kali ini Guanghan Mansion kita dalam masalah, tapi untungnya, kedua orang ini bertindak sendiri. Dengan begitu banyak dari kita, bukan berarti tidak ada peluang untuk menang." Ucap Su Yue juga metransmisikan suara. Saat ini putra suci darah dan putra suci Raja Manusia melambaikan tangan mereka, kekosongan di belakang mereka terkoyak. Ternyata itu adalah gulungan ruang angkasa. Tidak ada yang memperhatikannya sebelumnya. Dari gulungan itu, muncullah putra dan putri suci yang bermartabat. Master super dari dua mansion besar. Melihat adegan ini, wajah para orang suci dan putri Guanghan Mansion semuanya berubah. Mereka mampu tetap tenang sebelumnya, karena Guanghan Mansion mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Bersama-sama, mereka mungkin tidak takut pada putra suci darah dan putra suci Raja Manusia, tetapi sekarang lawan juga sangat menakutkan, dan hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Hahaha, putra suci darah, putra suci Raja Manusia, orang-orang di Guanghan Mansion benar-benar naif, dan mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka akan mati. Ucap seorang anak suci dari Istana Raja Renwang tertawa, dan melirik banyak orang suci dan putri Istana Guanghan di bawah, seolah-olah melihat sekelompok semut. Selain itu, di sekitar kekosongan Qin Chen dan yang lainnya, seberkas cahaya bersinar, dan samar-samar terlihat bahwa di antara pegunungan yang jauh, ada pola formasi yang menakjubkan yang menutupi Qin Chen dan yang lainnya. Jelas, pihak lain telah mempersiapkan ini dan telah merencanakan untuk waktu yang lama. Putra suci Raja Manusia berkata, "Tentu saja, terima kasih kepada saudara-saudara dari Istana Tianshan. Tanpa bantuan mereka, kami tidak akan menghitungnya dengan akurat. Keluarlah saudara Tong Hu, dan semua orang dari Istana Tianshan, bergabunglah dengan pasukan kami." Ucap Renwang Sengzi berkata dengan ringan ke arah kekosongan di suatu tempat. Tiba-tiba, sekelompok orang suci yang kuat muncul dalam kekosongan dan ruang berfluktuasi. Bukan orang lain yang memimpin mereka, tetapi kelompok Tong Hu di Istana Tianshan yang sudah lama berpisah dari Qin Chen dan yang lainnya. "Tong Hu, kamu bahkan berkolusi dengan Sueyang Mansion dan Renwang Mansion untuk membingkai Guanghan Mansion kami." Ucap Wei Siking dan wajah semua orang berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa keberadaan mereka di Guanghan Mansion ditemukan. Orang-orang di Tianshan Mansion semua tersenyum mengejek di wajah mereka, dan putri suci itu berkata dengan muram, "Salahkan Qin Chen dari Guanghan Mansion. Karena telah mencuri urat suci milik Tianshan Mansion kami dan memeras kami, apakah menurutmu Tianshan Mansion kita mudah diganggu? Kali ini Istana Tianshan kita bersatu dengan para dewa darah dan yang lainnya. Untuk memberi Anda pukulan pemusnahan, setelah persidangan surga ini, tidak akan ada lagi anak suci dari Guanghan Mansion yang akan hidup. Semua akan menjadi esensi ajaib kami, tidak hanya Anda. Ketika persidangan selesai, seluruh Guanghan Mansion akan dianeksasi oleh berbagai provinsi kita dan menjadi sejarah." Dengan seringai di wajahnya, Tong Hu berdiri di samping putra suci darah dan Renwang Sengzi. "Oke, saudara Tong Hu, jangan bicara omong kosong lagi. Saya berdua akan berurusan dengan Zhou Wusheng dan Wei Siking. Saudara Tong Hu, Anda pergi dan berurusan dengan Qin Chen. Pastikan untuk tidak membiarkan satupun yang melarikan diri, yang terbaik adalah membunuh di tempat," ucap Renwang Sengzi berkata kepada Shen Zhao Sengzi dan Tong Hu.
Tatapan putra suci darah jatuh pada Qin Chen, dengan sarkasme dan penghinaan, seolah melihat sepotong sampah. Saudara Tonghu, bukankah Anda mengatakan bahwa Qin Chen sangat kuat? Serahkan dia padaku. Anda pergi untuk berurusan dengan Su Yue. Ucap Ren Wang Shengzi mencibir. Orang-orang itu berbicara dengan bebas, memperlakukan kelompok Qin Chen sebagai barang-barang di dalam tas. Qin Chen, situasinya mendesak. Kekuatan Anda sangat kuat, segera pimpin yang lain untuk melarikan diri dengan cepat. Kumpulkan master yang tersisa dari Guanghan Mansion kita dan cari bantuan. Bisik Zhou Wusheng dan Wei Siking luar biasa serius. Mereka mengguncang tubuhnya, melindungi semua orang, dan menyampaikan pikiran ilahi mereka kepada Qin Chen. Di mana ada begitu banyak omong kosong, jika kamu membunuh orang-orang ini secara langsung, itu akan berakhir. Jawab Qin Chen tetap tenang sepanjang proses, merasakan mata semua orang tertuju padanya, dan kemudian dia melangkah keluar dan mencibir. Jika ada pemuda ini, tidak ada yang harus melarikan diri. Jika melarikan diri, akan ada begitu banyak masalah di masa depan. Mendengar itu, Zhou Wusheng dan Wei Siking terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan mengatakan pernyataan arogan dan mendominasi seperti itu. Apakah orang ini gila? Hahaha, apa aku tuli? Atau aku salah dengar? Apa yang dikatakan anak ini? Melihat Qin Chen berdiri seperti ini dan mengucapkan kata-kata besar seperti itu, putra suci darah, putra suci raja manusia, dan Tonghu tercengang, dan kemudian mereka semua tertawa. Ini adalah salah satu lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Seorang pemuda yang baru bergabung dengan Tian Gong sebenarnya mengatakan dia akan membunuh kita semua. Itu sangat konyol, ucap Ren Wang Shengzi berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya bergetar, dan napas raja manusia yang luar biasa meresap, dan akhirnya berubah menjadi bayangan telapak tangan yang mencapai langit, diringkas menjadi semburan yang dahsyat menuju Qin Chen. Qin Chen masih berdiri diam, dari atas kepalanya, muncul cahaya pedang, seni pedang dan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai. Sungai itu runtuh, di mana suasana membunuh dan kehancuran meresap, seolah-olah memotong peradaban. Energi pedang besar menembus langit, dan ki raja manusia yang agung langsung terbelah menjadi dua dan robek. Ini adalah teknik kendo tertinggi Qin Chen. Sejak Qin Chen menerima warisan dari Master Pedang Abadi, dia telah mengembangkan keterampilan pedangnya dengan cepat, dan buku asal telah dipadatkan di tubuhnya. Di antaranya, ada bab peradaban pedang, membentuk peradaban ilmu pedang unik yang dia pahami. Ilmu pedang macam apa ini? Apakah itu pedang pembunuhan, atau 10.000 pedang penghancur? Tidak, ini bukan lagi trik kendo, tetapi kekuatan magis kendo, itu begitu kuat, saya merasakan peradaban kendo yang luas darinya, dan merasakan pembunuhan, kehancuran, dan kekacauan tanpa akhir. Gumam putra suci Ren Wang, tubuhnya mundur lagi dan lagi, ki raja yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan cahaya dao menyapu kemana-mana. Selain itu, niat pedang yang ganas masih menebas di kejauhan. Qin Chen mengambil langkah, mengangkangi jarak ruang, dan langsung datang ke depan Raja Ren Wang, dan meledakkan sebuah pukulan. Dengan pukulan ini, seluruh tubuh aura kuno liar Qin Chen langsung melesat ke langit. Dia seperti raja kuno yang liar. Di belakangnya, suasana membunuh muncul, luas dan kuat, dan itu juga terintegrasi dengan suasana kehancuran, suasana kekacauan, dan kombinasi dari tiga dao untuk membentuk jalan abadi. Kemudian, Ren Wang Shengzi meraung, Raja Manusia memunculkan sayap di punggungnya, tinggi dan perkasa seperti dewa. Dunia diledakkan dari retakan yang tak terhitung jumlahnya. Kejutan itu menyebabkan banyak orang suci di sekitarnya mati-matian mundur, mata mereka ngeri. Wah, kamu memaksaku untuk menampilkan sayap Raja Manusia, dan kamu bisa bangga mati di bawah tinjuku. Ucap Raja Manusia agung dan tinggi, dan suaranya sangat dingin. Pada saat ini, di sayap putih itu terus-menerus menyerap kekuatan tak terbatas,
dan bahkan aura kuno Qin Chen tidak bisa menyerang sekaligus. Aura pedang yang meresap jatuh di atasnya, berdentang, tetapi tidak bisa menembus pertahanan sayap raja. Qin Chen menatap sepasang sayap itu, dan tubuhnya bergetar, dan aura kuno yang tak terbatas memenuhinya, membentuk pusaran udara. Seluruh tubuh Qin Chen dipenuhi dengan atmosfer kuno. Apakah itu Qi kuno? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini pertama kali saya melihat pusaran magis yang begitu menakutkan. Dapatkah itu menahan pukulan pembunuh saya? Ucap Sengzi Renwang acuh tak acuh, pelangi ilahi mekar di matanya, kekuatan magisnya melonjak, tangannya terus-menerus menampilkan berbagai kemampuan magis, dan dia telah memainkan serangkaian aturan Dao. Sebuah tinju melintas dan itu meledak langsung ke kepala Qin Chen. Qin Chen mundur, berdengung, dan di atas kepalanya, pagoda 7 harta karun Glasir tiba-tiba muncul. The Seven Treasure Glazed Glaze pagoda terbakar dan mendarat tiba-tiba, menahan pukulan pria itu. Setelah Qin Chen memblokir pukulan itu, seluruh tubuhnya penuh cahaya, dan sebuah buku samar-samar melintas di tubuhnya. Itu adalah buku asal, bersinar melalui masa lalu dan sekarang, mengumpulkan semua kekuatan magis dan kekuatan di dunia. Qin Chen menggabungkan kekuatan supernatural asal dengan aura kuno Dewa Sunyi, dan meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan magis apa ini? Ucap Raja Manusia tercengang. Sepertinya saya telah melihat asal mula langit, asal mula alam semesta. Bagaimana bisa begitu agung? Mengapa kekuatan manusia dapat mengubah perubahan alam semesta? Gumam Renwang Sengzi. Sebelum dia terkejut, Qin Chen sudah menekan, membawa kekuatan tertinggi, dan segera ditekan. Di bawah tekanan itu, armor bulu suci putih di sekujur tubuhnya meledak dan hancur. Kekuatan mengerikan itu tak tertahankan. Renwang Sengzi hampir berlutut di bawah tekanan ini, pori-porinya tercekik, dan dia tidak bisa menyerap energi suci surga dan bumi lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan, dan dia mendorong telapak tangannya ke Qin Chen. Kekuatan destruktif meletus dari seluruh tubuhnya, terutama sepasang sayap putih di belakangnya. Tiba-tiba dia mengepak dan berubah menjadi 2 garis yang bisa menembus ke tubuh Qin Chen. Hancurkan untukku, teriak Qin Chen turun dari langit, menutupi dengan tangannya yang besar, menekan, memainkan kekuatan magis asli. Ada ledakan besar di dunia, dan semua orang kuat di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan. 3 kekuatan utama, orang-orang dari Guanghan Mansion, tidak tahan dengan kekuatan ini, dan setelah terkejut, mereka mundur satu demi satu. Kekuatan yang sangat kuat, apa aku tidak salah? Bagaimana Qin Chen bisa begitu kuat? Tidak, kita tidak bisa mendekati medan perang sama sekali, itu terlalu kuat. Ucap orang suci dari Sueyang Mansion, Renwang Mansion, dan Tianshan Mansion semuanya meraung lagi dan lagi, ingin mendekati medan perang, tetapi mereka masih tidak bisa mendekat. Jeritan terdengar, dan semua orang melihat tangan besar Qin Chen langsung meraih sepasang sayap Raja Manusia, dan merobek sepasang sayap itu dari belakang. 2 lubang darah besar muncul di belakang Raja Manusia, dan darah menyembur keluar dari sana, mewarnai langit menjadi merah. Pada saat ini Renwang Sengzi berlumuran darah. Dia buru-buru menyegel 2 lubang besar di belakang punggungnya dengan Yuan Suci, mundur dengan panik, dan berkata dengan ngeri, "Saudaraku, selamatkan aku. Selamatkan aku." Sueyang Sengzi. Melihat adegan itu, mata Zhou Sheng, Wei Siking dan lainnya melotot. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukan hanya mereka berdua, tetapi banyak orang suci dan putri Guanghan Mansion hampir mati lemas dan pingsan. Kontrasnya terlalu besar. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen memang sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan begitu sangat-sangat kuat. Ini benar-benar tak terduga. Tidak mungkin, Tuan Renwang Sengzi sebenarnya dikalahkan. Ucap banyak penguasa istana kerajaan juga tercengang dan gila. Renwang Sengzi yang memiliki sayap Raja Manusia, sebenarnya lebih kuat dariku.
Bahkan master di awal Sage akhir tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Bagaimana itu bisa dikalahkan oleh Qin Chen seketika? Bagaimana anak ini bisa lebih kuat dari Ren Wang Shengzi? Bisik putra suci Tianshan Mansion meraung histeris di dalam hatinya. Qin Chen berkata, "Apa kau mau lari? Apa semudah itu? Karena aku di sini, serahkan dirimu pada Ben Sao." Ucap Qin Chen memegang sepasang sayap dengan kuat dengan satu tangan. Sepasang sayap putih terus bergetar di tangannya, mencoba melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, tetapi tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah Ren Wang Shengzi secara paksa dirobek sayapnya oleh Qin Chen, kekuatannya sangat berkurang, tubuhnya terluka parah, dan roh sucinya berlarian dengan liar. Dihadapkan dengan penangkapan Qin Chen, dia tidak bisa melawan. Melihat itu, putra suci darah akhirnya memulai gerakan. Dengan gerakan tubuhnya, sidik jari besar berwarna darah terbang di udara dan mengecam Qin Chen. Pada saat yang sama, serangkaian bayangan berwarna darah menyelimuti Raja Manusia, dan cedera di punggungnya itu sebenarnya sudah diperbaiki. Oke, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka ada semut sebesar itu di tim Guanghan Mansion. Biarkan aku melihat gelombang seperti apa yang bisa dibuat oleh semut seperti Anda. Ucap putra suci darah, matanya melebar karena marah. Telapak tangan Dewa Surgawi Qin Chen bergetar ke atas, berubah menjadi kekuatan gaib origin, yang berisi aura menakutkan dari jalan kuno, bertabrakan dengan sidik jari berdarah besar di langit. Jejak tangan besar berdarah langsung terguncang dan menghilang. Qin Chen bergegas keluar dari cahaya berdarah yang pecah, seperti dewa yang turun, dia masih menggenggam sayap raja dengan satu tangan, dan sebuah peradaban baru muncul dari buku asal di dalam tubuhnya, termasuk peradaban api penyucian, dan peradaban Raja Manusia. Banyak peradaban diintegrasikan ke dalam kekuatan Qin Chen dan membombardir putra suci darah. Pada saat yang sama, aura kuno yang menakjubkan melonjak, menghalangi semua ruang di sekitarnya tanpa memberikan putra suci darah kesempatan untuk melarikan diri. Kau bilang aku semut, lihat, Ben Sao bisa membunuhmu hanya dengan satu tangan. Ucap Qin Chen mekar dengan niat membunuh. Dia melanjutkan, karena kata-kata yang baru saja Anda katakan, pemuda ini akan memukuli Anda sampai mati di depan semua orang hari ini. Tegas Qin Chen penuh dengan aura liar dan kuno, seperti dewa dan iblis. Telapak matahari darah. Teriak putra suci darah juga meraung dan memainkan jurus pamungkasnya sendiri. Jejak telapak tangan yang mengerikan naik ke langit dan berubah menjadi langit berwarna darah, dan bertabrakan dengan telapak tangan Qin Chen lagi. Seng Yuan meledak, itu segera memicu angin kencang dan ombak besar, dan dunia menjerit. Qin Chen bersiul panjang. Di bawah gelombang besar, dia tidak mundur tetapi malah bergerak maju. Ketahanan fisik kuno beredar. Di bawah aturan ruang, dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, menerobos aliran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan langsung muncul di hadapan putra suci darah. Di depannya, pagoda kaca berkilau-kibau dan istana debu awan ungu muncul di atas kepalanya, dan aura api 7 warna turun, mengubah dunia ini menjadi lautan api. Pagoda 7 harta karun, istana Zixiao Dosui. Ucap putra suci darah menyaksikan Qin Chen mendekat, dengan pukulan telapak tangannya, energi suci di seluruh tubuhnya ditekan dan menyusup terus-menerus, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan pada saat yang sama, bayangan tebasan berwarna darah muncul di tubuhnya. Dengan rune yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Itu jelas merupakan harta suci surgawi. Ini adalah harta surgawi Dewa Darah kuno, tombak bayangan darah. Ucap Zhou Wusheng memadatkan matanya ketika dia melihat ini, dan buru-buru mengingatkan Qin Chen. Ekspresi Qin Chen tidak berubah, dia menangkisnya dengan satu tangan. Mencari kematian, nak? Aku tidak percaya kamu bisa menahan tombak bayangan darahku, mati untukku. Teriak putra suci darah melihat bahwa Qin Chen benar-benar menggunakan tubuhnya untuk menangkis tombak tajamnya. Melihat bahwa Qin Chen begitu ceroboh,
dia segera membakar Shen Yuan di tubuhnya untuk melukai Qin Chen secara serius dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tombak Dewa Darah menyapu, berputar dengan gila, seperti bor listrik yang mencekik dunia, meledakkan cahaya darah. Bayangan tombak tajam yang menyilaukan. Pukulan ini luar biasa, dan bahkan dapat menembus hukum penguasa tahap akhir. Setiap kali bayangan senjata berbalik, ada suara yang menusuk dan tajam. Suara ini ditransmisikan dan didengar oleh orang lain, menciptakan perasaan tertusuk ke seluruh tubuh. Namun, telapak tangan Qin Chen tiba-tiba menjadi sangat tebal, dan atmosfer kuno yang berat tetap ada. Bayangan senjata bertabrakan dengan kekuatan luar angkasa, meledakkan serangkaian api dan darah, tetapi itu tidak dapat membahayakan Qin Chen. Sebaliknya, itu adalah telapak tangan Qin Chen yang terus mengepak, mengguncang ruang lagi, dan kekuatan kuno jatuh pada bayangan senjata berdarah. Putra Suci Darah, apakah ini teknik andalanmu? Itu terlalu lemah, kamulah yang semut di depan tuan muda ini. Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Melihat adegan itu, Putra Suci Darah langsung ketakutan dan marah. Tiba-tiba, dia membakar Shen Yuan, dan menanamkan semua kekuatan di tubuhnya ke dalam tombak Dewa Darah. Di antara bayangan senjata, tombak panjang berdarah tiba-tiba bergetar, dan ada raungan di badan senjata. Di sisi lain, mata Qin Chen terbuka tiba-tiba, dan cahaya ilahi ditembakkan darinya. Di telapak tangannya, kekuatan guntur melonjak. Cahaya guntur ini bergabung ke dalam tanda ilahi pembelah langit. Itu bertabrakan dengan tombak bayangan darah, dan ada derit keras di atas badan senjata. Itu langsung tenggelam ke dalam tubuh Putra Suci Darah. Di telapak tangannya, darah menyembur langsung, dan tombak bayangan darah di tangannya tidak stabil, dan dia langsung melepaskannya. Begitu teknik tanda ilahi pembelah langit Qin Chen dimunculkan, Putra Suci Darah itu langsung terluka. Putra Suci Darah terkejut, mengetahui bahwa dia telah bertemu dengan seorang master sejati. Walaupun dia marah, dia lebih baik mundur, bahkan senjata sucinya sendiri tidak berani mengambilnya. Qin Chen berkata, Putra Suci Darah, bukankah kamu mengatakan bahwa pemuda ini adalah seekor semut? Dikabarkan bahwa Anda adalah reinkarnasi dari Dewa Darah kuno. Baru saja Anda berlagak sangat sombong, tetapi sekarang Anda seperti anjing yang terluka. Dewa Darah kuno apa? Saya pikir kamu hanya dewa anjing kuno. Ucap Qin Chen mencibir. Di tubuhnya, cakram giok semesta tiba-tiba menunjukkan hisapan yang mengerikan, dan menjebak tombak bayangan darah, itu tersedot langsung ke lempeng giok alam semesta. Sueyang Shengzi hanya merasakan sakit di benaknya, dan segera kehilangan jejak tombak bayangan darah. Dia tidak bisa menahan ketakutan dan hampir muntah darah. Selama ini, dia tidak pernah menderita kerugian seperti hari ini. Namun, dia tahu di dalam hatinya bahwa dia hanya bisa mundur saat ini, dan kemudian mencari peluang untuk membunuh Qin Chen. Di samping, Renwang Shengzi yang telah pulih segera berteriak, "Semua putra suci, ayo ambil tindakan bersama untuk membunuh anak ini." Teriak Renwang Shengzi, matanya tertuju pada sepasang sayap Raja Manusia di tangan Qin Chen. Dalam sekejap, sepasang sayap raja di tangan Qin Chen berusaha terbang dengan ganas, seolah-olah itu akan lepas dari tangannya. Ingin mengambil kembali sayapmu? Oke, aku akan membiarkanmu mengambilnya kembali. Ucap Qin Chen tiba-tiba menjabat tangannya, sayap itu berubah menjadi bilah tajam, dan terbang ke arah Renwang Shengzi seperti kilat. Tidak baik, gumam Renwang Shengzi mundur lagi dan lagi, berusaha menghindarinya, tetapi dia tidak bisa menghindarinya. Tidak baik, gumam Renwang Shengzi mundur lagi dan lagi, dia berusaha menghindarinya, tetapi dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Sepasang sayap ini seperti dua bilah tajam, ditancapkan secara paksa ke dalam tubuh Renwang Shengzi. Dan darahnya menghujani langit. Melihat adegan itu, seorang pria yang kuat dari Renwang Mansion terbang keluar dan menyerang Qin Chen secara brutal. Dia melambaikan tangannya berturut-turut, aura pedang terjalin menjadi formasi besar, dan jatuh lurus ke Qin Chen.
Qin Chen merobek ke arah langit dengan satu tangan, dan aura pedangnya tiba-tiba terguncang. Dia melangkah keluar dalam satu langkah dan datang ke pria kuat ini. Dia sekali lagi meninju dengan teknik tinju origin. Pria ini menjerit, tubuhnya meledak dan hancur. Ramuan yang tak terhitung jumlahnya, harta suci, dan kekuatan magis semuanya terbang keluar dari tubuhnya. Qin Chen segera menghisapnya ke piringan giok di tubuhnya. Qin Chen bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerap esensi pria kuat ini. Piringan giok keberuntungan alam semesta dengan banyak harta sekarang semakin menakutkan. Qin Chen saat ini terlihat seperti dewa kematian. Sial, kenapa kita bertemu dengan orang cabul seperti itu? Gumam putra suci darah, rambutnya berdiri karena marah. Qin Chen berkata, putra suci darah, jangan khawatir, hari ini, Ben Shao akan memukulmu sampai mati di depan semua orang. Ben Shao akan selalu menepati janjinya dan tidak pernah melanggar kata-katanya. Setelah itu, Qin Chen membunuh banyak putra suci, dan menyerap kekuatan mereka. Napas Qin Chen menjadi lebih menakutkan, dia benar-benar seperti dewa pembunuh yang keluar dari api penyucian. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang? Kursi ini adalah dewa darah kuno, dan kamulah yang akan mati hari ini. Ucap putra suci darah meraung. Di tubuhnya, kekuatan jiwa tersapu, seperti keberadaan yang menakutkan, secara bertahap bangun dari tubuhnya. Di atas kepalanya, bayangan darah mulai muncul, yang merupakan hantu dewa darah kuno. Ini adalah teknik terlarang dari putra suci darah. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari dewa darah kuno, basis kultivasinya saat ini terlalu lemah untuk membawa kekuatan dewa darah kuno, tetapi pada saat ini, dia telah dipaksa oleh Qin Chen ke situasi putus asa ini. Hanya bisa menampilkan teknik terlarang kuno, membuka blokir kekuatan dewa darahnya. Hantu dewa darah dengan tatapan mengerikan, membuka gigi dan cakarnya pada Qin Chen, dan langsung menekannya. Kekuatan magis asal, abadi seperti satu pedang tertinggi, membunuh iblis. Ucap Qin Chen matanya memadat, dan dia merasakan krisis untuk pertama kalinya, tetapi dia tetap tenang, bahkan sosoknya tetap tidak bergerak, di bawah kekuatan tubuh kuno Dewa Sunyi, dia tidak takut akan serangan apapun, dan pedang iblis kuno di tangannya muncul. Pedang iblis kuno ini tiba-tiba meledak dengan energi iblis yang mengerikan, menyatu dengan kekuatan magis asli Qin Chen, ditambah dengan niat pedang yang tak terbatas. Semua orang melihat bahwa aura pedang yang menakutkan memotong hantu dewa darah yang mengerikan langsung menjadi dua bagian.